semuanya teman-teman? Baik, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya mengajar di SDN Menteng Atas 02 Pagi, Setiabudi, Jakarta Selatan. Teman-teman, saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil teaching saya, yaitu pada kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1. Rancangan pembelajarannya yaitu yang pertama ada RPP, yang kedua ada media pembelajaran, yang ketiga ada bahan ajar, yang keempat ada LKPD atau lembar kerja peserta didik berbasis PJBL, dan yang kelima adalah instrumen penilaian atau evaluasi. Nah, teman-teman, silakan saksikan video hasil teaching saya. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saat ini adalah sesi peer teaching dari Saudara Muhammad Ramadan 205221035 PGSD. Kepada Pak Ramadan dipersilakan, waktu Pak Ramadan sekitar 30 menit, 30-40 menit, dan akan diberikan setelah itu akan diberi feedback oleh teman sejawatnya maupun dosen ataupun guru pamong. Kepada Pak Ramadan dipersilakan, Pak Ramadan. Baik, Bu. Terima kasih. Izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, untuk Sophie, silakan pimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Silakan. Ya, mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Sophie sudah mimpin doa kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, ya, Bapak ingin mengetahui kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir, anak-anak? Hadir semua, Hadir Pak. semuanya, Pak. Hadir semua ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut, anak-anak, sekarang Bapak ingin terlebih dahulu ya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Sekarang kita nyanyi bareng-bareng. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekarang kita nyanyi terlebih dahulu. Pancasila, akulah pendudukmu, patriot Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
Rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Ya, Pak. Nah, selanjutnya ya. Bentar. Nah, hari ini kita akan masuk ke tema 4, yaitu sehat hidup penting. Tema 1 tentang peredaran darahku, sehat, pembelajaran ke-1. Nah, bentar ya. Bentar anak-anak, oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, sudah terlihat belum di layarnya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat ya, tujuan pembelajaran hari ini, sudah terlihat ya? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati penjelasan guru melalui PowerPoint dan video pembelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia, peserta didik dapat menganalisis organ yang terlibat dalam peredaran darah manusia beserta fungsinya dengan tepat. Nah, yang kedua, dengan berdiskusi kelompok mengenai sistem peredaran darah pada manusia, peserta didik dapat memperjelas perbedaan urutan proses peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, yang ketiga, dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat karya sistem peredaran darah pada manusia dan fungsinya dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati penjelasan, guru melalui PowerPoint dan video pembelajaran tentang pantun, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri dan jenis-jenis pantun dengan benar. Yang kelima, dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat isi dan tampilan pantun dengan tepat. Yang keenam, dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat pantun berdasarkan jenisnya dan membuat satu pantun dengan tema peredaran darah manusia dengan menggunakan kartu pantun. Nah, yang ketujuh, dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat mempraktikkan dan melesatkan pantun yang telah dibuat dengan percaya diri. Nah, materi pembelajaran sudah terlihat belum anak-anak? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya? Nah, materi pembelajaran hari ini adalah sistem peredaran darah dan pantun. Sebelumnya, anak-anak perhatikan video yang Bapak share terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Mana, Pak? Tentang sistem peredaran darah ini sudah terlihat atau belum? Sudah. Sudah, Pak. Oke Sudah, ya. Pak. Sekarang anak-anak diminta untuk menyimak video yang Bapak tampilkan. Teman, Tadi bilang nggak? Silakan saksikan video ini. tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Kalau sama jawaban. saya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, people. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu
jantung, dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? Nah, tadi kan anak-anak sudah melihat ya video tentang peredaran darah. Nah, proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Nah, sari makanan ya, hasil dari sari makanan itu ya, proses pencernaan makanan itu diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Nah, selain darah berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil dari pernapasan. Oke. Selanjutnya ya. Sudah terlihat belum PowerPoint Bapak? Sudah, Pak. Pak. Terlihat ya? Oke. Nah, coba dibaca Ulfa Ratna Putri. Ayo mengamati, sudah terlihat? Sudah, Pak. Yuk, silakan dibaca. Baik, Pak. Ayo mengamati. Setiap hari Siti ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda dapat melancarkan peredaran darah. Peredaran darah berfungsi mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru melalui organ-organ. Apa saja organ peredaran darah manusia?
Dan apa fungsi organ peredaran darah manusia? Sudah, Pak? Sudah? Sudah, Pak. Baik. Nah, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Nah, selanjutnya ya, organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Yang pertama ya, mengalirnya darah itu yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Disebut dengan sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah manusia ya tersusun atas jantung, pembuluh darah dan darah. Nah, jantung dan pembuluh darah. Kalau jantung berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Ini adalah 4 ruang jantung. Yang pertama ada serambi kanan, ya, terlihat kan ya. Terus ada serambi kiri dan bilik kanan serta bilik kiri. Kalau serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kayak CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kalau serambi kiri berfungsi untuk menerima darah kayak O2 dari paru-paru atau oksigen. Nah, sedangkan bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kayak CO2 ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah kayak O2 atau oksigen ke seluruh tubuh. Nah, berdasarkan alirannya, ya, darah mengalami 2 macam peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah besar. Itu dimulai dari bilik kanan ke kapiler seluruh tubuh, serambi pena atas dan bawah, dan serambi kanan. Yang kedua, ada peredaran darah kecil. Dimulai dari bilik kanan ke arteri paru-paru, selanjutnya ke paru-paru, pena paru-paru, dan serambi kiri. Nah, ini adalah gambaran. Nah, ada gambar tentang peredaran darah besar. Dibaca Ya, dulu. Pak. Sistem peredaran darah besar itu, peredaran darah ini dimulai dari darah yang mengandung oksigen, dipompa oleh bilik kiri menuju kapiler darah di seluruh tubuh melalui aorta, yaitu arteri yang paling besar. Setelahnya, darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen akan dikembalikan ke serambi kanan oleh vena cava superior atau pembuluh vena terbesar buat tubuh yang bagian atas, dan vena cava inferior yaitu pembuluh vena terbesar buat tubuh bagian bawah. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Titi Yuniarti, hebat. Bacanya sangat lancar, ya. Nah, selanjutnya ada peredaran darah kecil. Coba Sarah dibaca tentang sistem peredaran darah kecil. Ya, Pak. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mencakup paru-paru. Perjalanannya, darah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan dipompa ke kapiler paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran gas atau difusi yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Setelah keluar dari paru-paru, darah dialirkan oleh vena pulmonalis ke serambi kiri. Secara sederhana, perjalanan peredaran darah kecil sebagai berikut: jantung, paru-paru, jantung. Sudah, Sarah? Sudah, Pak. Oke, baik. Kata kunci untuk menghafal tentang sistem peredaran darah yaitu kalau sistem peredaran darah besar ya dimulai dari jantung ke seluruh tubuh,
ya, balik lagi ke jantung ke serambi kanan. Kalau misalkan ya sistem peredaran darah kecil dimulai dari jantung ya dari kiri kanan yaitu ke paru-paru dan ke serambi kiri. Nah, sekarang Bapak ingin menginginkan anak-anak dibagi kelompok ya, dibagi kelompok ya menjadi 5 kelompok. Per kelompok itu karena kita jumlahnya 10 orang, jadi di sini anak-anak dibagi menjadi satu kelompok 2 orang ya. Tapi sebelum anak-anak nanti membuat sistem peredaran darah, anak-anak diminta untuk melihat cara-cara membuat sistem peredaran darah. Oke, sebentar ya. Di sini anak-anak sudah terlihat videonya? Sudah, Pak. Sarah terlihat oke. Silakan simak videonya. Ya, Pak. Alat dan bahan yang digunakan adalah styrofoam, gambar organ dan nama-namanya, selang bening, lem tembak, pewarna makanan, gunting, gambar anak panah, solder, lem kertas, kawat kecil yang dibentuk seperti ini, botol air mineral yang dilubangi tutupnya. Pertama, susunlah gambar organ di atas, tandailah tempat-tempat yang akan dilubangi dengan ballpoint. Lalu gunakan solder untuk melubangi styrofoam. Pasang selang pada styrofoam seperti ini. Gambar organ. Setelah selang dan gambar sudah terpasang, beri kawat penjepit untuk menahan posisi selang tetap di atas styrofoam. Jangan lupa tempelkan pula gambar anak panah dan nama-nama organnya. Pak, kayaknya susah, Pak. Berasal dari aorta ini kaya akan oksigen. Darah ini selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Dari seluruh tubuh, darah akan kembali lagi ke jantung. Darah akan masuk ke serambi kanan. Darah ini banyak mengandung karbon dioksida. Dari serambi kanan, darah lalu masuk ke bilik kanan. Di bilik kanan, darah akan dipompa menuju arteri pulmonalis. Dan selanjutnya darah akan dibawa masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas dalam darah, yaitu karbon dioksida dengan oksigen. Sehingga darah keluar dari paru-paru kaya akan oksigen. Dari paru-paru, darah akan kembali lagi ke jantung dan akan kembali mengulangi siklus sirkulasi tersebut. Semoga pelajarannya bermanfaat. Terima kasih. Nah, tadi kan anak-anak sudah melihat cara membuat sistem peredaran darah ya melalui simulasi SIPEDA atau sistem peredaran darah alat peraganya. Nah,
cara menjaga cara menjaga dan mensyukuri atas nikmat Allah Tuhan yang Maha Esa ya, dengan mensyukuri tentang peredaran darah dan cara merawatnya ya, yaitu dengan cara membuat pantun. Nah, membuat pantun. Tapi sebelum itu ya, saya akan bahas terlebih dahulu 4 langkah membuat pantun ya, sendiri dengan mudah. Nah, cara membuat pantun ya, membuat pantun merupakan salah satu karya sastra jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris ya, yang biasanya bersajak A, B, A, B. Nah, di sekolah mungkin Anda pernah diajarkan, anak-anak pernah diajarkan materi tentang pantun. Dan anak-anak ingin membuat sebuah pantun sendiri yang indah. Nah, berkaitan dengan hal itu, ya, Bapak akan membagikan sebuah cara untuk membuat sebuah pantun untuk anak-anak semua. Ya, bagaimana cara untuk membuat pantun yang indah? Nah, yang pertama harus mengenal syarat-syarat dalam membuat pantun. Ya, nah, syarat dalam membuat pantun yaitu yang pertama, dalam satu bait terdiri dari 4 baris kalimat. Yang kedua, 2 baris pertama wajib dan harus berupa sampiran, ya. Yang ketiga, dan 2 baris terakhir juga harus berupa isi pesan yang ingin disampaikan, ya. Nah, jumlah suku kata terdiri dari 12 suku kata. Nah, pantun yang selanjutnya, pantun yang indah buatan sendiri wajib bersajak A, B, A, B. Nah, contoh ya. Contoh pahami syarat di atas ya. Jika sudah dipahami ya, mengenal syarat-syarat ya dalam membuat pantun ya. Coba pahami syarat, jika sudah dipahami membuat pantun yang keren dan yang enak didengar, pasti akan mudah dibuatnya nanti. Selanjutnya ya, setelah mengenal pantun, anak-anak diminta untuk menentukan tema. Nah, di dalam pantun sendiri memiliki tema singkat, diantaranya pantun dengan tema hiburan atau disebut dengan jenaka. Ya, pantun dengan tema cinta, pantun dengan tema nasihat, pantun dengan tema pendidikan, dan masih banyak lagi. Ya. Selanjutnya, ya, setelah menentukan tema, ya, anak-anak menulis isi setelah sudah punya tema yang sudah ditentukan oleh anak-anak. Nah, coba dilihat, itu ada contoh pantun. Pak Guru. Coba dibaca, Meli. Pak Guru, aku mau ke toilet dulu. Oke, silakan, boleh. Makasih Pak Guru. Ya, Meli Zuhairani, coba dibaca contoh pantunnya. Iya Pak, yang di Kota Putih ya Pak. Jangan lupa untuk belajar agar kelak menjadi orang berguna. Nah, untuk isinya coba pikirkan ya sebebas mungkin apa yang berkaitan dengan tema atau topik pantun ingin anak-anak buat. Nah, ini contohnya ya. Jangan lupa untuk belajar agar kelak menjadi orang berguna. Ya. Nah, menulis sampirannya. Kalau tadi ya isinya ya, isi dari pantunnya. Kalau di bawahnya itu adalah sampirannya. Nah, sebentar ya. Oke. Nah, langkah terakhir dalam membuat pantun yaitu memikirkan dan menulis sampirannya. Kalau tadi isinya ya, kalau sekarang adalah sampirannya. Cara untuk membuat sampiran cukup mudah. Pertama, lihat akhiran setiap garis isi pantun yang sudah Anda buat. Ya. Contoh di atas yaitu di baris isi pertama bunyinya adalah jangan lupa ya untuk belajar dengan ya 3 huruf terakhir ja. Ya.
3 huruf terakhir adalah jar. Dan pada akhir isi kedua dengan bunyi agar kelak menjadi orang yang berguna dengan 2 huruf akhir. Nah, berarti ada jar, ada nah. Nah, ambil beberapa huruf akhirnya. Setelah itu pikirkan ya satu kata dengan akhiran jar dan nah. Satu kata dengan akhiran jar adalah dikejar dan satu kata di akhiran nah adalah hina. Setelah anak-anak memikirkan suatu kata yang memiliki 2 huruf belakang sama, sekarang tinggal anak-anak pikirkan 2 buah kalimat yang sesuai dengan kata dikejar dan hina. Contohnya itu adalah saya lari karena dikejar. Saya berbohong, kelihatan hina. Jangan lupa untuk belajar, ya kan? Agar kelak menjadi orang yang berguna. Nah, itu adalah membuat pantun dari isi dan sampirannya, ya, isi dan sampirannya. Baik. Sekarang, ya, anak-anak kan sudah belajar tentang sistem peredaran darah dan pantun. Ya, sekarang anak-anak, Bapak tadi sudah membagikan kelompok, silakan dikerjakan, ya, tugasnya, yaitu membuat sistem peredaran darah, alat peraganya, dan membuat pantun dengan tema bebas, ya, intinya tentang peredaran darah. Ayo, dipersilakan. Nah, baik. Wah, ternyata anak-anak sudah ya membuat sistem peredaran darahnya melalui Google Classroom. Oh ya, tadi kan anak-anak sudah membuat tentang LKPD, ya, IPA dan bahasa Indonesianya melalui Google Classroom, ya, dan melalui aplikasi Padlet. Oke. Baik, sekarang anak-anak ya mengerjakan soal evaluasi melalui aplikasi Quizizz, ya. Dipersilakan anak-anak mengerjakan melalui handphonenya atau gadgetnya masing-masing. Baik. Nah, baik. Pada kegiatan hari ini ya, anak-anak sudah belajar tentang sistem peredaran darah, ya. Sistem peredaran darah, ya, awalnya anak-anak tentunya belajar tentang proses pencernaan makanan yang menghasilkan sari makanan. Nah, sari makanan, ya, hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagaimana tubuh yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengedarkan sari makanan, ya, adalah darah. Nah, selain itu darah berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida pernapasan. Nah, berdasarkan peredaran darah terbagi menjadi 2, ya. Ada yang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Coba Nelly Zulhairani dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baiklah kawan-kawan, karena proses pembelajaran kita sudah selesai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Meli Zulhairani. Anak-anak, ya, besok kita akan masuk ke tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua. Ya, jangan lupa anak-anak ya mengerjakan pekerjaan rumah atau PR ya yang akan Bapak share ke Google Classroom
Jagalah kesehatan untuk anak semua karena kita sedang masih dalam keadaan pandemi ya, atau sedang keadaan pandemi corona. Jaga kesehatan untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam. Teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan hasil dari video peer teaching saya. Semoga video saya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Baik, baik ya. Selanjutnya silakan pada teman-teman sejawatnya untuk memberikan masukan kepada Pak Ramadan. Silakan, Bapak Ibu. Silakan. Silakan teman-temannya, kasih masukan pada Pak Ramadan. Ya Bu, mohon izin Bu. Berdasarkan hasil tampilan per teaching-nya Pak Ramadan, tadi saya melihat yang pertama itu pengelolaan kelasnya kurang ya Pak Ramadan. Mungkin tadi Pak Ramadan ada tidak menanggapi, ada yang ingin bertanya tadi ya, atau mungkin memanggil Pak Ramadan, tapi Pak Ramadan tidak menanggapi gitu. Kemudian untuk penjelasan materinya lebih berpusat kepada Pak Ramadan, belum melibatkan siswa secara aktif. Kemudian untuk kamera Zoom-nya juga kurang jelas gitu. Lebih sering tidak nampak wajahnya Pak Ramadan gitu. Mungkin akan lebih atur lagi nanti kondisinya. Kemudian untuk mungkin itu saja saran dan tanggapan dari saya, Bu Yuna dan Bu Rina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Dipersilakan Bapak Ibu-ibu yang lain, silakan. Ya, Pak Ramadan. Bu, Alhamdulillah udah tampil ya, setidaknya lega ya Pak Ramadan. Terlepas dari beberapa tambahan, termasuk juga saya sedikit memberikan saran pas di awal Pak Ramadan menyampaikan tujuan pembelajaran, mungkin nanti ke depannya bisa lebih luas lagi, jadi tidak membacakannya secara langsung, karena peserta didik ya taunya kan dia ya, jadi anak-anak hari ini kita belajar tentang peredaran darah ya, nanti kalian akan diberikan video, nanti kita akan bikin ini gitu, jadi bahasanya lebih luas gitu, jadi tidak terlalu baku seperti presentasi membacakan tujuan pelajarannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya lihat memang dari segi aktivitasnya masih berpusat pada Bapak ya, jadi Bapak masih ceramah lalu menampilkan berupa video, selebihnya hening gitu kan, siswanya kurang aktif. Terus juga kalau misalkan terlihat siswanya kurang aktif, Pak Ramadan bisa menyisipkan ice breaking mungkin, apakah tetap semangat dulu, apakah nanti ada teman-temannya yang memimpin ke depan, atau Pak Ramadan punya ice breaking apa gitu, jadi mungkin nanti bisa disisipkan ketika nanti di saat pembelajaran aslinya mungkin ya Pak ya. Kalau secara keseluruhan, alhamdulillah mungkin dari teman-teman juga setuju ya Pak Ramadan sudah upgrade, maksudnya dari segi pembelajaran kemarin ini sudah lebih baik, dari segi PPT-nya mungkin sudah dipersiapkan sedemikian rupa, terus juga sudah adaptif ya, walaupun luring Pak Ramadan sudah mempersiapkan terlepas dari beberapa kekurangan yang nantinya bisa menjadi pembelajaran bisa diperbaiki. Terima kasih ya Pak Ramadan sudah jadi contoh nih pertama, kan nanti teman-teman yang lain bisa lebih baik insya Allah. Terima kasih, semangat.
Bu Rina, Yuk, Bu terima Rina, kasih Bu Tika. mohon itu Bu Rina masukannya buat Pak Ramadan, Bu Rina, dari sisi praktisinya Bu Rina. Bu Ya, Rina baik, udah ada ya? baik Bu Yuna, terima kasih. Ada Bu, hadir Bu. Iya. Ada Bu Yuna hadir. Beberapa sudah disampaikan oleh teman-teman. Namun tadi karena ada item penggunaan benda konkret Pak Ramadan, jadi saya belum melihat ada penggunaan benda konkret di sekitar Pak Ramadan. Kemudian untuk evaluasi tadi saya melihat karena evaluasi di sini itu kan menggunakan instrumen yang autentik, itu belum terlihat apa yang digunakan Pak Ramadan untuk menilai kegiatan siswa dari awal, prosesnya bagaimana, kemudian dalam kelompok pun seperti apa, itu tolong dilengkapi lagi. Tipeknya sudah terlihat, masukan dari temannya tadi untuk komunikasinya juga bagus Pak Ramadan, upayakan bukan lagi teacher center, tapi sudah TikTok, sudah ada komunikasi dua arah. Walaupun memang ini kan secara daring, jadi mungkin butuh kayak listrik tuh butuh nyampainya agak lama karena jaringan. Tapi tadi stimulus dari Pak Ramadan kurang, lebih banyak ke Pak Ramadan yang aktif gitu. Kemudian secara keseluruhan saya setuju dengan Bu Titik, sudah terlihat progresnya Pak Ramadan dari SKS-SKS-nya kemarin sudah mulai terlihat. Ini sekali lagi ya Pak Ramadan, ini bukan tumbal, ini adalah ketika tampil pertama otomatis orang semuanya fokus ke Pak Ramadan, jadi berterima kasihlah ketika banyak masukan. Jadi nanti berikutnya akan lebih baik lagi. Mungkin itu saja Bu Yuna, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina. Bapak, Ibu-ibu yang lain ada yang mau kasih masukan? Silakan loh. Ini masukan ini penting ya buat teman sendiri ya. Silakan. Benar-benar buat teman, benar-benar ini bantu temannya. Silakan. Ibu-ibu yang lain kalau mau ada yang ingin disampaikan. Pak Ramadan, teman-temannya nggak diminta suruh bantu. Setelah ini estafetnya sama Pak Ramadan ya untuk jadi moderatornya. Silakan ibu-ibu yang lain kasih masukan. Pak Ramadan, kalau kita lihat dari angka ini, dari nilai melakukan apersepsi, kemudian menstimulasi siswa mengenali masalah dan akar masalah, menstimulasi siswa mengenai alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif sebagai solusi terbaik untuk kerja kelompok. Mana yang Bapak nggak lakukan di sini, Pak? Yang merasa ini kayaknya, atau boleh nggak Bu Yuna, saya dikasih aja angkanya sangat kurang gitu, semuanya gitu. Enggak, aku nanya. Banyak Bu. Mahasiswanya objektif sama diri sendiri, karena kan ini refleksi juga. Iya Bu, benar. Silakan. Kalau mau melakukan apersepsi enggak Pak? Ya. Ya, ada Garuda Pancasila segala macam tadi ya Pak ya. Kemudian tapi kan masalah aktualnya tadi apa ya? Disebutin nggak? Ya, itu yang kata ada Siti Bu. Tadi ada masalah aktual yang disampaikan ya? Ada. Ya, kemudian saya kayaknya on cam aja ya. Oke. Kemudian di sini si siswa stimulus nggak mengidentifikasi alternatif solusinya. Jadi dia diarahkan belum ya? Belum ada solusi Bu. Ya, mencapai tahap C6-nya ya Pak ya. Ya. Kemudian siswa di situ tadi suruh bekerja kelompok nggak Pak? Iya, di saya karena ini ada 10 orang, saya bilang gitu, dibagi menjadi 5 kelompok. Tadi belum ada kayaknya ya simulasi siswanya kerja kelompok ya? Iya, saya kira free memory. Iya, kan harus tetap dilaksanakan. Ya, Bu Deni. Ya, walaupun di skip gitu ya. Nanti jadi memang fase peer teaching ini sampai siswa yang ngerjain Pak. Siswa Bapak yang di ruang Zoom ini mengerjakan tugas LKPD-nya. Gitu ya.
Kemudian ini model metodenya media udah ada tadi ya. Kemudian modelnya belum kelihatan. Pendekatannya juga, pendekatan saintifiknya belum gitu ya. Kebayang kan Pak ya? Di sini tipeknya yang Bu, ya. nah, ini juga menerapkan pola mendidik dan pendekatan teknologi tipeknya juga belum. Nah, kenapa memang variasi interaksi? Saya tadi tuh ya, Pak Ramadan itu pas saat tayangan video pembelajaran saja sebaiknya memang gini, ketika guru menjelaskan, itu sebaiknya guru nggak pindah-pindah lokasi. Jadi saya mengalami juga tuh mahasiswa yang, mahasiswa, maksudnya guru pindah-pindah duduk, pindah-pindah berdiri waktu jelasin. Itu mengganggu konsentrasi anak, nggak fokus. Tetapi Pak Ramadan itu pada saat video juga mungkin tidak fokus juga ngeliat ke siswanya gitu, misalnya ngarah ke kelas gitu, tapi lebih fokus kepada videonya, ngeliatin videonya. Padahal tuh video tuh harusnya udah bagian ketika Bapak menayangkan video itu, materi yang ditayangkan video itu, maka saya selalu mengatakan video itu kalau bisa bikin sendiri. Karena ketika kita bikin sendiri, kita udah menguasai konten itu yang mau disampaikan. Itu yang pertama. Bapak terlihat sekali tidak juga menguasai materi ketika tayangan PPT Bapak bacain. Ya kan, baca PPT-nya. Jadi bukan dengan percaya diri ngeliat ke kelas, sekali-kali lihat PPT. Sekali lagi PPT itu PowerPoint, tapi deskripsi lanjutannya itu adalah di kata-kata kita gitu maksud saya. Nah, itu tidak terlihat dari Pak Ramadan. Kemudian tidak, kan harusnya gini, ketika gimana sih letak mengembangkan keterampilan interaksi, variasi interaksinya ya tentunya orientasinya terutama ada variasi kelompok, ngembangin bagaimana mereka berinteraksi antar kelompoknya, si siswa-siswanya, kemudian Bapak juga berinteraksi pada siswa. Saya ngebayangin tuh Bapak Ibu nanti tuh, tapi nggak apa-apa sih overall Pak Ramadan ini korban percobaan ya. Jadi nanti kalau misalnya peer teaching ini seolah-olah Bapak ngebayangin, udah nggak apa-apa, ini dibayangin aja siswa yang lagi di Zoom itu adalah siswa yang sedang di kelas Bapak, di situ ada siswa-siswanya lagi duduk, terus seolah-olah dikasih LKPD-nya, dikasih ininya, dikasih apanya gitu ya. Atau nanti pas lagi diskusi ada yang ngerti nggak, dan skip, tetap ada proses itu. Ada proses yang harus Bapak lakukan ketika misalnya pas pembelajaran berlangsung, sehingga kita bisa melihat interaksi yang Bapak lakukan kepada siswa sampai bagaimana berkomunikasi pada siswa. Di sini juga keterampilan organisasi sumber belajarnya. Di sini kan terlihat sekali sumber belajarnya itu sebenarnya Bapak ada kaitan juga memanfaatkan waktu ya Pak ya. Kalau menurut saya gini, nggak semua materi harus disampaikan secara rigid, makanya itu ada bahan ajar. Bahan ajar itu penting banget karena di sini Bapak akan juga ada namanya pengetahuan masalah aktual tadi yang harus juga disampaikan ke siswa gitu. Yang akhirnya siswa diarahkan sampai C6 tadi. Sampai rigid akhirnya malah sebenarnya tadi dominan yang disampaikan Pak Ramadan itu makanya disebut tadi teacher center, ya udah jelasin materi aja tadi, malah proses diskusi, proses siswa yang dia tahu nggak sih artinya misalnya tadi peredaran darah itu nggak ditanyain peredaran darah itu apa gitu ya. Jadi menurut kalian peredaran darah apa, kan padahal pada suruh di C berapanya mereka mampu mendeskripsikan, mampu menjelaskan peredaran darah gitu. Tapi nggak usah saya Pak Ramadan, artinya itu kan harusnya terungkap, terlihat di pembelajaran Bapak. Tapi Bapak yang jelasin panjang lebar kali tinggi gitu tadi kan, gitu Pak Ramadan. Ya, nah di sini tambah lagi tantang lagi kemampuan critical thinking siswa. Kalau volume interaksi tadi udah Bu Titi kalau nggak salah ya. Dan bahasa yang baik dan benar, yang jelas pakai bahasa bahasa Indonesia ya. Ini nanti diiniin lah ya. Nah, kemudian membuat analogi ya, kamu analogi atau metafora ini penting juga. Ada bagian itu ada disampaikan di PP nanti. Saya menganalogikan peredaran darah itu dengan apa gitu bisa dianalogikan.
seperti sehingga anak-anak tuh bisa ngebayangin, oh ini loh, oh kayak gitu caranya, oh itu ya seperti itu bayangan anak-anak gitu analoginya, tentang sebuah peredaran darah misalnya gitu. Nah gestur ini nggak kelihatan karena Bapak di pojokan situ terus, ya gitu di situ di depan terus. Ini penguatan juga nggak terlalu kelihatan, kesantunan berpakaian ya overall karena peer teaching nggak ada masalah, tapi memang kalau dulu PLPG itu Bapak Ibu ya kalau pas peer teaching, pas PPG luring juga itu memang harus pakai dasi juga, jadi eye catching gitu, tampak wajahnya ganteng dan klimis gitulah gitu. Ya gitu ya Pak ya. Nah ini di sini yang memang harus nah kemudian penilaian proses, Bapak harus melihat di sini penting banget. Bapak Ibu nanti menunjukkan pada kita penilaian prosesnya pada saat biasanya kan gini, suka ditanyain kalau penilaian proses gimana tuh, Bapak di mana sih lagi ngadain penilaian proses terutama untuk penilaian afektif dan psikomotoriknya. Ya tentunya pada saat lagi diskusi, pada saat mereka lagi ngapain kan gitu ya. Gitu dan baru penilaian hasil belajarnya. Itu Pak Ramadan ya. Kayaknya nih boleh dikasih berapa Pak Ramadan? Ya, Sangat kurang, cukup aja ya. Ini saya kalau saya klik langsung kesimpan nih Pak. Cukup gitu ya. Ya, nanti ya gitu ya. Ibu Tapi artinya setelah saya sendiri ya Pak Ramadan gitu ya. Gitu dari saya seperti itu ya Pak Ramadan. Jadi tolong diperhatiin lagi penguasaan materinya kurang, makanya perlu benar-benar paham materi. Sebenarnya ini simpan apa enggak Pak ya? Simpan aja ya, simpan dan lanjutkan. Enggak. Nah gitu Pak Ramadan. Kebayang maksud saya ya. Jadi ini ya kita perlu intervensi juga, maka saya berkali-kali ini sebenarnya sama PP sama di instrumen PP saya seringkali mengatakan coba lihat instrumen PP untuk pelaksanaan peer teaching PPL sehingga kita bisa mengukur kita bisa sampai mana. Nah kalau kita belum sampai situ silakan Bapak Ibu belajar di depan cermin gitu, atau mungkin belajar dengan 2 atau 3 temannya nggak ada masalah sampai betul-betul menjadi habit. Sehingga ketika PPL 1, 2, 3, dan 4 itu udah nggak masalah. Ya udah kebiasaan banget. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bahasa saya maksudnya Pak Ramadan ya. Jadi tolong yang variabel-variabel itu variabel-variabel yang tadi saya sebutkan itu yang tadi di instrumennya tadi peer teaching itu adalah variabel yang ada di instrumen PP. Instrumen PP pelaksanaan pengajaran dari UKIN. Jadi ya akan begitu juga nanti pada saat ujian pada saat PPL maupun pada saat UKIN akan dites bagian itu. Itu ya Pak Ramadan ya. Jadi ayo semangat untuk memperbaiki pelaksanaan pengajaran. Selain kalau kemarin kita sudah bahas RPP-nya, RPP dan perangkat lainnya. Kalau sekarang yang kita bahas itu adalah kepada prakteknya. Nah di situ nanti Bapak refleksi ya Pak ya, refleksi terhadap yang sudah Bapak bikin dan sebenarnya gini, refleksi ini lebih berkaitan dengan bagaimana ternyata saya kesulitan nih nerapin metode ini. Padahal waktu itu saya ingin menerapkan metode ini gitu. Ternyata saya mengalami kesulitan, maka metodenya bisa diganti kan. Hasil refleksi saya itu bisa jadi seperti itu. Satu. Yang kedua bisa jadi adalah ya refleksi terhadap keseluruhan. Oh ternyata memang saya belum bisa nerapin yang sudah saya rencanakan gitu, ya kan gitu ya Pak ya. Jadi kita bisa seperti itu. Jadi kita menjalani progres gitu ya, akan ada progres dalam diri kita dan akan ada peningkatan. Tapi memang namanya profesi gitu Pak. Pendidikan profesi itu seperti pendidikan kedokteran. Kalau kita suka bercandaan gini ya Pak, mohon maaf nih bercandaan. Emang waktu itu periksa di mana? Periksa di rumah sakit ini, rumah sakit A. Oke. Terus kalau kita di kalangan misalnya kalau saya kan kebetulan saya alumni UI ya Pak ya. Jadi S1 saya tuh UI kebetulan. Jadi saya punya teman-teman kedokteran UI. Teman-teman cukup akrab gitu ya. Nah, kemudian kita bisa tahu dia koasnya atau S1
S1-nya, S1,5-nya itu yang kayak Bapak ambil profesi kedokterannya itu kan koas. Itu kita tahu dia di rumah sakit mana. Nah, karena dia tahu rumah sakit mana, kita jadi tahu, oh, disisit. Kadang-kadang tuh saya milih-milih Bapak Ibu, kalau saya udah tahu, saya nggak akan pernah ke rumah sakit itu, karena saya udah tahu kualitasnya kayak gimana. Sehingga kadang saya ngerasain saya ini sebenarnya punya kelistrikan jantung. Saya cerita dulu ya, maksudnya juga. Tetapi ketika saya di rumah sakit itu, saya harus divonis untuk operasi jantung. Tapi ternyata di rumah sakit lain saya tidak diminta untuk operasi jantung saya pribadi. Nah, tapi saya mungkin mengurangi apa karena saya nggak kolesterol dan sebagainya. Bahkan saya nggak boleh olahraga. Nah itu karena Bapak bayangin, karena si dokter itu adalah mengikuti seniornya, dia ngelihat langsung gitu. Lihat langsung, ngikuti gurunya, itu dosennya, dia ngeliat langsung, menyaksikan sendiri. Profesi itu kayak gitu. Dan itu harus jadi habit, kebiasaan, sehingga jangan kaget ketika yang satu diagnosisnya gini, satu lagi diagnosis gitu, karena profesi memang kayak gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau negesin untuk jadi guru pun menjadi kebiasaan gitu Pak Ramadan. Jadi kalau kita nggak mencoba untuk membiasakan itu menjadi suatu habit, makanya katanya lesson plan-nya orang-orang di luar negeri itu cuma 1 lembar. Tapi jangan salah, model pembelajaran itu udah menginternalisasi dalam diri dia. Apa tuh bahasa Indonesia. Pokoknya internet sudah mendarah daging dalam diri dia. Ketika sudah mendarah daging, ketika dia tinggal praktek itu mau lesson plan-nya 1 lembar, kayak RPP 1 lembar, RPP mau kayak gimana, dia udah ada semua terinternalisasi dalam diri dia. Begitu juga dokter, tadi saya cerita, itulah pendidikan profesi sebenarnya, karena lebih kepada kehebitannya tadi gitu. S1,5 tuh kayak gitu Pak, gitu ya. Jadi harus Bapak pahami, memang saya minta Bapak ayo praktek Pak di depan kaca, terus ikutin rule-nya, aturan-aturan itu bukannya sengaja pengen nyusahin. Tetapi memang ada instruksionalnya yang harus dilakukan itu supaya menjadi habit keterampilan. S2 jadinya magister, itu masternya. Tapi kalau yang tadi S1-nya lebih kepada kebiasaannya gitu loh, jadi udah keahliannya itu dia udah hari-harinya, dia kalau dia laboran dia akan hari-harinya begitu, dia apoteker dia begitu hari-harinya. Dia akan sesuai instruksi itu. Gitu ya Pak Ramadan ya. Nah, saya. Jadi please, kalau Bapak bertahan untuk tidak mencoba malah bermasalah, maka saya minta progresnya seperti udah natural seperti itu. Jangan sampai nanti kalau kami ini kan Bapak lulusan UNJ, PPG-nya UNJ kayak gitu hasilnya. Kan itu menyayat hati Pak, gitu ya. Sama seperti saya bilang, jangan ke dokter rumah sakit itu, soalnya yang koas di situ dari rumah sakit ini, dari universitas ini udah tahu jalannya, nanti gini-gini sama kita gitu Pak. Apalagi sekarang itu Bapak mau tahu, Bapak Ibu sudah ditunggu oleh orang-orang Malaysia dan di Asia Tenggara, guru-guru harus boleh dipersilakan masuk wilayah Indonesia. Nah, ini udah perjanjian kita, karena akta tersebut, maka guru-guru bisa diimpor dari negara-negara lain gitu. Nah, Bapak Ibu bisa nggak diekspor ke negara-negara lain? Gitu maksudnya gitu Pak Ramadan. Nah, tadi sementara guru-guru negara lain udah mendarah daging itu. Gitu. Memang maksud saya ya Pak ya. Nah, oke Pak Ramadan, mohon sesuai dengan yang tadi. Makanya saya minta Bapak mengkoreksi dirinya sendiri berdasarkan instrumen PP tersebut. Kalau belum sampai situ, saya belum ini, silakan diupdate. Nanti pas PPL 1, PPL 2, PPL 3, sampai PPL 4, dan mungkin at least menjadi kebiasaan. Lulusnya udah ngerti kayak gitu. Udah sesuai sintaknya seorang guru profesional. Gitu ya Bapak. Ya Pak Ramadan ya, dari saya cukup ya. Berarti kita akhiri pelaksanaan peer teaching dari Pak Ramadan. Recording saya stop ya, nanti diganti dengan keduanya siapa. Ya, silakan. Nanti saya kasih video ini ke Pak Ramadan untuk Pak Ramadan upload di tempat yang tadi saya tunjukin. Ya, Pak Ramadan akan upload di sini dan di video itulah saya akan nilai. Gitu ya Pak Ramadan ya.
Sekarang recording saya matikan dulu ya.